sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran perlu saya absen dahulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Oh iya. Selain itu berangkat semua, Bi? Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 6 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Baik, karena kita akan membahas tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Ada yang tahu sabar itu apa? Ada yang tahu? Ya, sabar apa sabar? Emosi. Menahan emosi. Ada lagi jawabannya mungkin yang lain? Baik, jika tidak tahu nanti kita akan bahas bersama-sama tentang sabar ya dan syukur ya. Baik, kita ke slide. Sebelum pembelajaran akan saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan isi kandungan dari hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang keutamaan sabar. Jadi nanti sabar itu ada artinya. Kemudian penerapan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari, menghafal hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang keutamaan sabar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Nah, sebelum pembelajaran, kalian perhatikan video berikut ini ya. Perhatikan dulu. Oh, pernah nonton ini? Pernah nonton? Lagi ya? Baik, itu adalah video sekilas dari tampilan itu. Kalian apa yang punya kesimpulan apa? Punya kesimpulan apa setelah melihat video tadi? Jadi ada anak atau siswa setiap hari datang terlambat. Keterlambatannya itu dikarenakan dia harus wajib berganti pakaian dengan saudaranya, saudara kandungnya. Nah, awalnya seorang guru tidak tahu kenapa dia itu terlambat. Pokoknya dihukum saja, dipukul tangannya dan sebagainya. Setelah tahu bahwa terlambatnya itu karena gantian baju dengan adiknya, maka tidak jadi dihukum. Jadi anak tersebut namanya Muhammad Hasan bin Abdullah. Dia itu dari Arab Saudi sana, siswa itu dari Arab Saudi. Dia itu juara 1 tingkat kelas terus. Jadi juara 1 terus, tapi karena dia dihukum dan harus ganti pakaian dengan adiknya ketika mau sekolah, dia selalu bersabar. Bersabar tidak tadi anaknya? Iya. Sabar. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita ke sabar. Apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab as-sabr, yang berarti tahan. Dari kata tersebut, sabar dapat diartikan sebagai sikap atau kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Nah, kalau video tadi sulitnya di mana anaknya? Sulitnya di mana anaknya? Yang pertama, dia harus mendapat hukuman setiap harinya. Yang kedua, dia harus berganti seragam dengan adiknya sendiri. Kemudian berikut beberapa macam sikap sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ini yang bulan kemarin kita sudah melakukan ya, puasa bulan Ramadan. Yang laki-laki semuanya penuh ya puasanya? Penuh ya? Nah, dengan seperti itu kalian sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang tidak boleh itu apa yang dilakukan? Mencuri,
Haram ya? Minum. Apalagi pamer atau sombong, tidak bu, boleh, itu salah satu larangan Allah juga. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Kalian pernah dapat cobaan? Nah, terutama yang dari pondok pesantren. Ini kan banyak kan di pondok pesantren ya? Iya. Cobaan di pondok pesantren apa? Penyakit. Apa penyakitnya? Udik, utun, Penyakit tun. kulit. Nah, ini juga kalian harus sabar. Itu termasuk dari coba. Kalau nggak sabar terus jawabannya ya pengen berubah. Sabar. Jadi seorang santri itu biasanya memang harus seperti ini. Dapat cobaan berupa penyakit kulit. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini hadisnya. Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kalian lihat ini gambar apa? TV. Jadi ada pembalap foto di sini. Nah, kenapa dia melambaikan tangannya? Sedang apa ini? Sedang balapan. Baik. Kenapa dia menjadi juara? Karena yang pertama dia kesabaran dan ketangguhan menghadapi kesulitan berbuah kesuksesan. Jadi dia itu sangat teguh ya, sangat tangguh, kemudian sabar dalam mengikuti lomba MotoGP, kemudian dia juara satu. Jadi kita kasih selanjutnya. Nah, hadis tadi menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah, maka kita harus bersabar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah dijelaskan sebelumnya kemarin ya. Yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya hai orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagaimana penolongmu, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita ke slide selanjutnya. Kita kembali ke hadis tadi. Dalam hadis di atas tadi juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Artinya, apabila seorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menimpanya, maka dia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan tentang sabar? Ada pertanyaan tentang sabar? Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang saya tanya, sabar apa sabar? Dalam bahasa Arab sebut apa sabar? Tahan. Bahasa Arabnya apa tahan? Asob. Artinya tahan. Jadi kalau mau emosi, kalian jangan emosi, harus ditahan. Nah, sekarang akan ada LKPD. Ketika tidak ada pertanyaan, nanti semua kelompok ini saya bagi. Setiap kelompoknya diberi kasih namanya ini sesuai sahabat Rasulullah ya. Tahu sahabat Rasulullah, kelompok Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar. Kelompok satu Abu Bakar ya. Kelompok dua setelah Abu Bakar Umar bin Khattab. Kelompok tiga Utsman bin Affan. Kelompok empat Ali bin Abi Thalib. Kelompok lima saya kasih nama kelompoknya istrinya Rasulullah dan namanya Aisyah. Paham ya? Nah, setelah tidak ada pertanyaan, di sini Pak Guru akan sampaikan LKPD karena pembelajaran hari ini menggunakan metode pembelajaran digital. Jadi digital itu nanti saya bagikan bacaan materi tentang sabar, kemudian nanti saya tanya per kelompoknya dan ada juru bicara. Paham ya? Baik. Nah, sekarang adalah dari LKPD yang kalian pegang itu, yang pertama tulis nama kelompoknya. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah. Nanti dituliskan kelompoknya, kemudian anggotanya. Nah, setelah itu silakan dikerjakan, nanti setiap kelompoknya akan
Pertanyaan. Oke, silakan dibacakan. Siapa nanti yang berisi jawaban? Silakan dibacakan. Tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, kemudian nanti mencari jawabannya ya. Nah, dari keempat orang ini nanti bagi tugas. Yang tulis siapa, yang bantu tulis siapa, yang bantu mikir jawabannya siapa. Itu ya. Sudah paham pertanyaannya? Sudah ya. Sudah paham, silakan dibacakan. Sudah jadi? Ya. Oh, bagus. Kelompok Abu Bakar juga. Kelompok Umar sudah jadi. Oke, bagus. Kelompok Ali bin Abi Thalib sudah jadi. Oke, kurang satu soal ya. Oke, bacakan. Baik, ketika sudah jadi silakan dikumpulkan masing-masing kelompok bawa sini. Kurang satu. Oke, silakan bawa sini. Baik, untuk selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran ketiga tentang menghafal hadis ya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas tentang keutamaan sabar. Nanti setiap kelompok saya panggil satu-satu ya, bicarakan untuk maju ke depan. Oke, silakan kembali Akbar. Baik, LKPD sudah dikumpulkan semua, hafalannya juga sudah semua. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, kesimpulan yang pertama, sabar